Shalom, selamat malam, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus, terima kasih. Kembali kami dapat berkumpul, bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan menerangi hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal 11 ayat yang ke-13 sampai 29 nas Alkitab yang menjadi renungan kita pada saat ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan satu kesaksian dari seorang yang percaya kepada Yesus dan dia sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Dia mengutip dari Matius pasal 19 ayat yang ke-30 yang berbunyi demikian. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Dia mengutip nas ini karena dia melihat kehidupan orang-orang Kristen yang sudah lama menjadi Kristen, yang sudah lama menjadi pengikut Kristus, tetapi mereka seringkali lalai, abai untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Mereka hidup secara pasif, tidak aktif, memelihara iman percaya mereka, memelihara keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20 yang berbunyi demikian. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong tetapi takutlah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Israel melalui nas ini digambarkan sebagai cabang asli yang memperoleh bagian dalam akar pohon zaitun itu. Sedangkan orang percaya adalah tunas liar yang dicangkokkan pada batang pohon zaitun itu. Hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan orang percaya bahwa mereka pada mulanya bukanlah umat pilihan. Mereka pada mulanya tidak memiliki hak istimewa di hadapan Tuhan. Mungkin kita sudah Kristen sejak lahir atau kita lama menjadi orang Kristen. Tetapi seringkali kita abai, seringkali kita terlena dan tidak menganggap kekristenan itu, tidak menganggap kepercayaan kita, iman kita kepada Yesus itu sebagai satu hal yang istimewa. Ketika kita dipilih oleh Tuhan di dalam anugerahnya, itu bukan satu hal yang luar biasa seperti itu. Nah, sehingga kita terlena dan kita lalai melakukan kehendak Tuhan. Dalam hal ini kita harus selalu mengingat betapa besar anugerah Tuhan bagi kita, di mana kita diperkenankan menjadi umat pilihannya. Kalau seandainya kita tidak diperkenankan dan tidak diterima sebagai umat pilihan Allah, betapa malangnya kita. Bagi orang-orang percaya yang tidak memperkarakan hal ini dengan sungguh-sungguh dan memandang rendah kasih karunia Allah dan anugerah yang Tuhan berikan, pada umumnya mereka tidak akan menghargai pengorbanan Yesus Kristus yang sangat mahal di kayu salib. Hal ini memicu orang-orang percaya menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang begitu besar yang telah Allah berikan kepada mereka. Sehingga mereka tidak mengalami dan tidak memiliki anugerah keselamatan itu. Mereka abai dengan perkara-perkara rohani dalam kehidupan. Dan masa-masa ini semakin nampak ketidakdisiplinan kita sebagai orang percaya. Termasuk bagaimana kita menuntun dan membimbing anak-anak kita. Ya, contohnya saja ketika kelas katekisasi dibuka,
Ya, mohon maaf kadang-kadang kita juga lalai dan anak-anak kita juga tidak mau ikut dalam kelas katekisasi tersebut. Mereka lebih mungkin takut dengan ketetapan yang ditetapkan oleh sekolah, oleh apapun di luar sana, dibandingkan apa yang sudah ditetapkan dalam pembelajaran-pembelajaran atau di dalam kelas-kelas katekisasi. Ini salah satu saja contoh bagi kita bagaimana kita kurang ya memperhatikan atau abai di dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita adalah masuk dalam bagian umat pilihan Allah. Kita mendapat bagian dalam akar pohon zaitun itu meskipun kita dicangkok. Maksud kalimat ini adalah ketika kita menjadi umat pilihan, kita mendapat kesempatan menerima berkat-berkat Allah. Dan berkat-berkat yang dimiliki Allah itu berkat-berkat yang dibutuhkan oleh manusia. Tidak hanya berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani, bagaimana kita mampu dan kuat menghadapi dalam hari-hari ini. Tantangan, pergumulan, persoalan yang kita hadapi itu begitu berat. Kita tidak akan mampu menghadapi itu jika kita tidak memiliki dasar kehidupan rohani iman yang kuat. Dan berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan yang utama adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Sangat disayangkan bagi umat Israel pada saat itu, mereka tidak menginginkan berkat-berkat itu, tetapi mereka lebih menginginkan kemerdekaan dari bangsa Romawi dengan segala berkat jasmani untuk kemakmuran lahiriah mereka. Kalau berkat jasmani hanya diperoleh bagi kebutuhan fisik, tetapi berkat rohani untuk pemenuhan kehidupan rohani. Dan pada dasarnya berkat rohani, yaitu keselamatan yang bisa mengubah manusia untuk menjadi manusia yang sesuai dengan rancangan Allah semula. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita jangan menyanyiakan waktu anugerah Tuhan itu, agar kita tidak kehilangan hak istimewa kita sebagai umat pilihannya. Pegang teguh iman kita, isilah kehidupan kita dalam masa-masa anugerah Allah ini, sehingga kita beroleh kehidupan yang bernilai kekal itu. Jaga dan peliharalah anak-anak kita, tuntun dan bimbinglah mereka. Arahkanlah mereka untuk selalu mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita adalah umat pilihan dan kita bersyukur memiliki hak istimewa itu. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya tidak akan sia-sia. Amin. Shalom.